Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai aliran filsafat pendidikan esensialisme. Nah, dari tema tersebut kita akan menjumpai beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa sih pengertian esensialisme? Oke. Secara etimologi, esensialisme berasal dari bahasa Inggris, yakni essential, yang berarti inti atau pokok dari sesuatu. Sedangkan isme berarti aliran, mazhab, atau paham. Nah, aliran filsafat esensialisme sendiri merupakan aliran yang didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang ada sejak awal peradaban umat manusia. Sehingga aplikasi esensialisme dalam pendidikan bercorak pada pendidikan tradisional, karena aliran ini menganggap kebudayaan lama telah berhasil membawa kebaikan bagi kehidupan manusia. Nah, timbul lagi nih pertanyaan yang kedua, siapa sih tokoh aliran esensialisme? Yang pertama ada William Candler Bagley. Nah, Bagley berpendapat bahwa pendidikan adalah sarana untuk membentuk tingkah laku anak didik, dan ia berpendapat bahwa pendidikan bisa membantu merubah tingkah laku anak jika guru bisa menerapkan pendidikan dengan tepat pada anak didik, maka akan menciptakan efisiensi sosial sebagai tujuan umum. Nah, yang kedua ada Johann Amos Comenius. Menurut Johann, tugas kewajiban pendidikan adalah membentuk anak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian yang ketiga ada John Locke. John Locke mengatakan bahwa pendidikan hendaknya selalu dekat dengan situasi dan kondisi. Yang keempat ada Johann Friedrich Herbert. Ia berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah menyesuaikan jiwa seseorang dengan kesusilaan, dan ini disebut juga pengajaran yang mendidik dalam proses pencapaian tujuan pendidikan. Yang terakhir ada William T. Harris. Menurut tokoh ini, tugas pendidikan adalah mengizinkan terbukanya realita berdasarkan susunan yang pasti. Maksudnya, keberhasilan sekolah bisa dicapai dikarenakan sebuah lembaga yang memelihara nilai-nilai yang telah turun-menurun dan menjadi penuntun penyesuaian diri setiap orang kepada masyarakat. Nah, timbul lagi nih pertanyaan selanjutnya. Apa pandangan Islam terhadap aliran esensialisme? Yang pertama, ada pandangan antologi. Menurut esensialisme antologi, mengandung konsepsi bahwa dunia ini diperintahkan oleh suatu aturan yang tanpa celah, yang mengatur manusia atas dasar perintah yang sempurna, yaitu harus sesuai dengan hukum kodrati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Fikri akan melanjutkan penjelasan dari saudari Mirna tadi, yakninya mengenai pandangan epistemologi atau pandangan tentang pengetahuan. Pandangan epistemologi ini terbagi menjadi dua pendekatan, yakninya pertama, pendekatan idealisme atau pada pengetahuan. Menurut T.H. Green, pendidikan personalisme itu hanya melalui introspeksi, padahal manusia tidak mungkin mengetahui sesuatu hanya dengan kesadaran jiwa tanpa adanya pengamatan. Karena itu, setiap pengamatan mental pasti melalui refleksi berbagai macam pengalaman. Yang kedua, ialah pendekatan realisme pada pengetahuan. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa pendekatan. Yang pertama ialah teori asosianisme, yakninya teori ilmu jiwa asosiasi dipengaruhi oleh filsafat empirisme John Locke, yaitu pikiran atau ide-ide dan isi jiwa adalah asosiasi unsur-unsur penginderaan dan pengamatan. Yang kedua ialah teori behaviorisme. Aliran ini berkesimpulan bahwa perwujudan kehidupan mental tercermin pada tingkah laku, sebab manusia sebagai suatu organisme adalah totalitas mekanisme biologis. Yang ketiga ialah teori koneksisme. Teori ini menyatakan semua makhluk termasuk manusia
terbentuknya tingkah lakunya oleh pola-pola hubungan antara stimulus dan respon. Dan manusia dalam hidupnya selalu membentuk tata jawaban dengan jalan memperkuat atau memperlemah hubungan antara stimulus dan respon. Lanjut yang keempat, ialah pandangan esensialisme dalam pembelajaran. Menurut aliran esensialisme, tugas pendidikan adalah mengajarkan pengetahuan dasar dan keterampilan-keterampilan dasar, sehingga dalam prakteknya, esensialisme cenderung menekankan pada pelajaran membaca, menulis, dan menghitung. Karena 3 pelajaran ini dipandang sebagai pengetahuan dasar yang begitu ditekankan dalam esensialisme. Sebaliknya, pada esensialisme, guru menjadi otoritatif. Ada beberapa pandangan esensialisme dalam pembelajaran. Yang pertama ialah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut aliran esensialisme diikuti oleh keterampilan, sikap, nilai-nilai yang tepat agar membentuk unsur pendidikan yang tepat. Yang kedua ialah metode pendidikan. Aliran esensialisme ini memandang bahwa peserta didik belum mampu mengidentifikasikan kebutuhannya sendiri, maka dalam belajar, peserta didik harus dituntun dan diarahkan secara tegas. Kemudian metode utamanya adalah latihan mental. Misalnya, peserta didik diasah dengan diberikan tugas, diskusi, penguasaan materi. Yang ketiga ialah kurikulum. Pelajaran yang diberikan sesuai dengan perkembangan ilmu dan peradaban yang ada. Yang keempat ialah peserta didik. Peserta didik di sini merupakan objek dari pendidikan, sifatnya menerima apa yang diajar oleh pendidik, sebab peserta didik dianggap belum mampu mengidentifikasikan dirinya. 5 ialah pendidik. Peranan pendidik kuat dalam mempengaruhi dan mengawasi kegiatan peserta didik dalam proses belajar. Pendidik berperan sebagai mediator antara dunia masyarakat atau orang dewasa dengan dunia anak. Maka pendidik harus disiapkan agar mampu melaksanakan peranannya sebagai pengarah proses belajar.